teman cerdas, berjumpa lagi dengan saya Andika Dian Ifdulkami dari SMA Negeri 1 Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Pada video pertama ini saya akan melakukan pembahasan kepada Bapak Ibu semua tentang AKM yang ada di SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu simak video pembahasan dari saya tentang pembelajaran asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu, dalam tahap pertama pengimbasan yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ya, jadi asesmen kompetensi minimum adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, baik SD, SMP, SMA, dan SMK, maupun sederajat dalam memahami tujuan konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerik pada asesmen kompetensi minimum. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi tujuan dari AKM ini yang pertama yaitu memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua yaitu memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang keenam, itu melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Nah, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Ya, jadi yang pertama yaitu semua guru SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Yang kedua yaitu kepala sekolah, baik SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang ketiga yaitu pengawas SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang keempat yaitu semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB. Yang kelima yaitu kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Yang keenam yaitu peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKMB, sederajat SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan yang terakhir yaitu yang telah memiliki akun SIM PKB, karena ini dilakukan di akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya juga akan memaparkan mengenai bagaimana cara untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran pada link http gtkbelajarkemendikbud.go.id atau Bapak Ibu bisa buka SIM PKB Bapak Ibu secara langsung di aplikasi SIM PKB. Nah, nanti setelah masuk, itu Bapak Ibu pilih guru belajar. Nah, ini adalah tampilan ketika awal masuk di SIM KB. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan alamat user, yaitu yang terakhirnya ada @guruku.id, dan memasukkan kata sandi. Jadi ini punya masing-masing Bapak dan Ibu guru ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk di akun SIM PKB masing-masing Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa langsung pilih asesmen kompetensi minimum, klik di selengkapnya. Nah, jadi AKM kali ini adalah AKM periode kedua, yaitu yang dilaksanakan pada 25 Maret sampai 26 Juli 2021.
Setelah Bapak Ibu mendaftar, maka Bapak Ibu akan mengikuti BIMTEK selama 5 hari sesuai jadwal. Nah, melalui AKM ini kita siapkan para peserta didik untuk mampu menghadapi abad 21. Di dalamnya juga kita akan mengetahui pembelajaran yaitu Pancasila yang beriman kepada Tuhan, mandiri, menalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan. Di dalam asesmen nasional itu terdiri dari asesmen kompetensi minimum atau minimal, ada survei karakter, survei lingkungan hidup. Nah, di dalam AKM ini yaitu ada asesmen literasi membaca dan numerasi. Jadi di dalamnya itu ada masing-masing kriterianya. Seperti asesmen literasi membaca itu ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi itu ada memahami, mengaplikasi, dan menalar. Nah, nantinya Bapak Ibu hasil dari AKM ini dilaporkan menjadi 4 kelompok. Nah, pada literasi ini ada kelompok perlu intervensi khusus. Jadi ada kriterianya ya Bapak Ibu yang masuk dalam intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Begitu juga pada numerasi, ada kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, tentunya kita akan mengarahkan kepada peserta didik yang mahir ya, yang murid mampu menalar untuk menyelesaikan permasalahan kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Sedangkan berdasarkan literasi, otomatis kita akan mengarahkan pada murid untuk mampu mengintegrasikan beberapa informasi literasi teks, dapat mengevaluasi isi, berkualitas, cara penulisan sesuai teks, dan bersikap refleksif terhadap isi teks. Nah, nanti juga kita akan diajarkan bagaimana cara membuat tipe-tipe soal yang mengarah kepada literasi dan numerasi. Nah, ini adalah tipe-tipe soal atau bentuk soal. Yang pertama itu pilihan ganda. Jadi pada pilihan ganda itu siswa hanya memilih satu jawaban yang benar. Nah, pada pilihan ganda kompleks itu siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Nah, yang ketiga itu adalah menjodohkan. Menjodohkan itu adalah siswa menjawab dengan cara menarik garis satu dengan lainnya, yaitu dengan mencocokkan pertanyaan dengan jawaban. Jadi membuat garis lurus begitu. Nah, yang berikutnya yaitu isi singkat. Nah, isi singkat ini siswa menjawab pertanyaan secara singkat yang pasti. Jadi jawaban yang pendek-pendek. Nah, yang terakhir yaitu berupa uraian. Nah, uraian ini siswa menjawab soal dengan kalimat-kalimat menguraikan dan menjelaskan atas pertanyaannya. Nah, ini ada perbandingan antara pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Nah, di sini kita menekankan pada pembelajaran yang berbasis kompetensi, di mana berpusat pada kebutuhan, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Jadi, kita kesampingkan pembelajaran yang berbasis konten.